Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello there, what's up? I hope all of you are always in a very good condition. Because if you're healthy, you can get many more opportunities. One of them is learning. Karena banyak anak-anak yang kurang beruntung di dunia ini yang tidak bisa merasakan kesempatan untuk belajar. So, opportunity seldom knocks twice. Jangan menyia-nyiakan kesempatan, apalagi belajar yang datang pada kita. So, keep spiritful in learning. Semangat belajarnya. So, are you ready to study? If you're ready, please open your book and prepare yourself. Now, please open your book on page 131. Welcome to chapter 7, Sang Kuryang. So in this chapter, we will learn to listen to a story, to read a story, and to get a moral lesson from a story. Jadi pada bab ini kita akan fokus pada cerita. Kita akan mendengarkan cerita, membaca cerita, maupun mendapatkan pesan moral dari cerita tersebut. Okay, now, firstly, Mr. will share some pictures to you. So look at these following pictures. Cinderella, Snow White and the Seven Dwarfs, Pinocchio, Malin Kundang, The Ants and the Grasshopper. Nah, ini cerita apa ya? Nah, itulah beberapa gambar yang Mister sajikan. Mungkin kalian sudah akrab dengan gambar-gambar tersebut ya. Maybe you have heard the story or watched the story. Mungkin kalian pernah mendengar cerita tersebut dari kedua orang tua kalian. Atau mungkin kalian pernah menonton serial animasinya. Nah, dari ilustrasi gambar-gambar yang telah Mister sajikan tersebut, Mister akan mengalihkan kalian kepada materi yang akan kita pelajari kali ini. So students, today we are going to learn about narrative text. What is narrative text? Apa itu narrative text? Narrative text is a functional text that tells an imaginative story. Jadi teks naratif ini ialah suatu teks yang menceritakan cerita imajinasi, cerita fiktif. The purpose of the text is to entertain the readers or listeners. Tujuan teks naratif ialah untuk menghibur pembaca atau pendengarnya. Kinds of narrative text. There are folk tales, fairy tales, fables, legends, myths, short story, and spoof. Oke, kita bahas yang pertama yaitu folk tale. Folktale is a story that typically consists of a story that has been told from generation to generation. Jadi cerita rakyat di sini merupakan suatu cerita yang secara turun-temurun disampaikan oleh leluhur. For examples, Malin Kundang, Sang Kuryang, Roro Jonggrang, Si Pahit Lidah, and many more. Kemudian yang kedua ialah fairy tale. Fairy tale or wonder tale or magic tale atau dalam bahasa Indonesia disebut dongeng is an instant story intended for children that features fanciful and wondrous characters such as elves, goblins, queen, king, wizards, giants, and princess. For example, Cinderella, Beauty and the Beast, Pinocchio, and many more. Kemudian jenis cerita berikutnya ialah legend. Mungkin kalian pernah berpikir asal-usul suatu tempat. Ya. It consists of a feature of human actions which supernatural elements to form a place. Jadi suatu kekuatan supranatural yang membentuk suatu tempat yang dikisahkan pada zaman dahulu. Itulah legend. Kemudian jenis cerita berikutnya ialah fables. Fables di sini ialah suatu cerita yang mengisahkan
tokoh hewan atau tokoh tumbuhan yang perangainya menyerupai sifat dari manusia yang memiliki pesan moral tersendiri. Kemudian yang terakhir ialah mitologi. Ada banyak mitologi seperti dari Yunani itu ada Apollo, Zeus, dan mitos-mitos di Indonesia seperti mitologi Batara Guru dari Batak maupun Dewi Sri dari tanah Sunda atau Jawa. Kemudian kita beralih pada language features atau unsur kebahasaan dari narrative text. Yang pertama, dia menggunakan simple past tense atau past progressive tense karena cerita ini terjadi pada masa lampau. Kemudian dia juga menggunakan simple present tense atau present progressive tense hanya pada dialognya saja, pada kutipannya saja. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan action verbs seperti went, ate, slept, flew, climbed, walked, dan lain-lain. Di verb to ya, kata kerja kedua. Kemudian dia menggunakan conjunction atau connectors seperti then, and, but, so, suddenly, dan sebagainya. Dan yang terakhir dia menggunakan adverb of time, kata keterangan waktu seperti once upon a time, long time ago, next day, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada generic structures. Jadi ada struktur teks dari narrative text. Yang pertama ada orientation berupa pembuka, pengenalan karakter, tempat terjadinya, waktu terjadinya suatu cerita. Kemudian yang kedua ada complication, konflik atau permasalahannya sudah mulai terkuak. Dan yang ketiga ada resolutions, resolusi atau penyelesaian dari masalah dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir ini ada coda, berupa kesimpulan cerita, bisa berupa pesan moralnya. Okay students, that's enough of our lesson today. I hope it will be beneficial for us. See you next time on the other chance. Assalamualaikum.